khusus malam hari ini yang biasanya sering ada ya. Yang biasanya sering ada di UP maupun retaker ya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu. Baik, akan saya jelaskan sebentar, nanti akan ada soal. Dan kalau menyimak pembahasan saya ini nanti dengan mudah sekali untuk menjawab Bapak Ibu ya. Baik. Siap. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pernapasan. Pernapasan itu nama lainnya adalah respirasi. Ya, nama lainnya pernapasan adalah respirasi. Nah, pernapasan sendiri itu apa? Pernapasan itu adalah proses mulai dari pemasukan udara yang mengandung O2, oksigen, pengambilan oksigen, penggunaan oksigen untuk oksidasi biologi sampai dengan pengeluaran. Ya. Jadi kalau kita menjelaskan ke anak SD kan pernapasan itu kan mengambil O2 dan mengeluarkan CO2 kan begitu ya. Tapi karena bahasa guru di sini maka lebih detail ya. Jadi seluruh proses mulai dari pemasukan udara yang mengandung oksigen, pengambilan oksigen, penggunaan oksigen untuk oksidasi biologi, sampai dengan pengeluaran karbon dioksida CO2 sebagai zat sisa pernapasan. Ya, ini adalah pengertian dari pernapasan. Nah, barangkali besok ditanyakan juga oksidasi itu apa? Oksidasi itu apa? Oksidasi adalah peristiwa pembakaran zat makanan oleh oksigen yang berlangsung di dalam sel tubuh untuk mendapatkan energi. Jadi oksidasi itu proses atau peristiwa pembakaran. Nah, itu namanya oksidasi ya, peristiwa pembakaran. Nah, ini oksidasi namanya ya. Peristiwa pembakaran zat makanan oleh oksigen. Nah, tujuan kita bernafas itu apa sih Bapak Ibu tujuannya? Mendapatkan energi. Ya, sebenarnya tujuannya adalah untuk mendapatkan energi. Yaitu ya, untuk mendapatkan energi lah. Dalam respirasi atau pernafasan itu dikenal ada dua. Ada respirasi internal dan ada respirasi eksternal. Respirasi internal itu artinya proses masuknya oksigen dari dalam darah ke jaringan sel dan keluarnya karbon dioksida dari jaringan sel ke dalam darah. Jadi masih apa istilahnya itu ya, dia masih ada di dalam. Tidak berhubungan dengan udara luar. Gampangannya seperti itu ya. Respirasi internal itu hubungannya dengan dalam saja. Tidak berhubungan dengan udara luar. Nah ya, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah ini tidak berhubungan dengan udara luar. Nah, oksigen yang masuk ke dalam sel menghasilkan energi. Proses respirasi berlangsung pada organ sel yang disebut mitokondria. Lah ini yang biasanya keluar juga ini Bapak Ibu. Tolong diingat ya. Jadi respirasi internal ini berlangsung pada organ sel yang disebut dengan mitokondria. Nah ini ya, jadi masih ada di dalam. Dia itu masih ada di dalam. Pertukarannya itu masih ada di dalam. Tidak berhubungan dengan udara luar. Nah, kalau yang berhubungan dengan udara luar namanya respirasi eksternal. Ya, respirasi eksternal itu berhubungan dengan udara luar melalui alat pernafasan. Jadi kita mengambil oksigen dari luar. Itu namanya respirasi eksternal. Nah, respirasi eksternal ini terdiri dari dua Bapak Ibu, yaitu ada pernapasan perut dan pernapasan
dada. Ya. Nih. Pernapasan perut itu kata kuncinya adalah dia berhubungan dengan diafragma. Ingat kata kuncinya. Pernapasan perut itu berhubungan dengan diafragma. Inspirasi itu in, berarti udara masuk. Nah, dia berkontraksi, kata kuncinya. Inspirasi berkontraksi, ekspirasi relaksasi. Jadi kalau pernapasan perut, inspirasi artinya otot diafragmanya berkontraksi. Pernapasan perut, ekspirasi artinya diafragmanya relaksasi. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu nyampe sini? Bisa. Nah, jadi kata kuncinya itu in masuk, X keluar. Nah, inspirasi mesti kontraksi, ekspirasi mesti relaksasi. Pernapasan perut berhubungan dengan diafragma. Nah, itu aja Bapak Ibu diingat-ingat. Perut, pernapasan perut, diafragma, kontraksi, ekspirasi relaksasi. Nah, nanti sama juga nanti. Coba dilihat ini sekarang pernapasan dada. Pernapasan dada melibatkan otot antar tulang rusuk. Kalau inspirasi berarti tulang rusuknya berkontraksi. Kalau ekspirasi berarti tulang rusuknya relaksasi. Saya tanya sekali lagi. Pernapasan perut berhubungan dengan apa, Bapak Ibu? Diafragma. Pernapasan dada berhubungan dengan apa, Bapak Ibu? Otot antar tulang rusuk. Inspirasi itu apa, Bapak Ibu? Inspirasi itu masuk. Inspirasi itu kontraksi. Ekspirasi itu apa, Bapak Ibu? Relaksasinya berrelaksasi. Kalau ini terbalik fatal ya. Kalau ini terbalik jelas salah ya. Eman Bapak Ibu ya. Ini sepertinya ini soal wajib. Sepele tapi ya Pak. Iya, makanya harus benar-benar dihafalkan ya. Pernapasan perut, diafragma, pernapasan dada, otot antar tulang rusuk, inspirasi berkontraksi, ekspirasi relaksasi. Sekarang kita lanjut ke organ-organ pernapasan pada manusia. Ini sudah ada ya Bapak Ibu ya di pelajaran kelas 6 ya. Kira-kira masih harus dijelaskan. Jelaskan Pak, jelaskan Pak. Kelas 5 ajar kelas 1 nggak pernah baca Pak. Kalau kelas 1 nggak pernah baca ya. Ini kelas 5 Pak. Kelas 5 Pak. Kelas tinggi. Diawali dari rongga hidung dulu ya Bapak Ibu ya. Ya Pak. Di rongga hidung itu tempat keluar masuknya udara. Ya, di rongga hidung tempat masuk keluarnya udara. Lah di rongga hidung itu terdapat lendir ya Bapak Ibu ya. Rongga hidung itu selain terdapat bulu juga terdapat selaput lendir. Gunanya untuk apa Bapak Ibu? Mengatur suhu. Mengatur suhu udara. Nyaring udara ya. Mengatur kelembapan udara ya. Kelembapan udara yang masuk ya. Nah, kemudian ada faring. Nah, ini kurang satu ini ya. Langsung laring. Ke faring ya. Faring itu adalah udara dari rongga hidung yang mengalir ke laring ya. Jadi antara rongga hidung dengan laring ini namanya faring. Ya, faring. Baik. Paham ya nyampe sini ya. Kemudian ada laring. Ada laring. Laring itu apa Bapak Ibu?
Disebut juga pangkal tenggorokan. Ini pangkal tenggorokan. Ya. Terdapat apa Bapak Ibu di dalamnya? Betul sekali. Jadi dalam laring terdapat selaput udara yang berfungsi untuk mengeluarkan suara. Jadi besok kalau ditanya di soal UP maupun Retaker, kalau apa yang fungsinya untuk mengeluarkan suara, yaitu di laring. Ya, baik. Lanjut berikutnya adalah ke batang tenggorokan. Dengan trakea. Jadi trakea itu adalah batang tenggorokan. Ya. Apa ini fungsinya Bapak Ibu? Fungsinya menyaring lagi nih ya. Tadi disaring di bulu hidung tadi. Terus disaring lagi. Yang kedua yaitu disaring di trakea. Jadi trakea ini saringan kedua ya. Disaring lagi. Udara ke paru-paru. Ya. Nah, betul. Sebelum masuk ke paru-paru. Ya, betul sekali ya. Oke, setelah itu bronkus. Bronkus apa Bapak Ibu? Cabang dari batang tenggorokan. Ini ya. Oke. Lanjut berikutnya adalah paru-paru. Kalau paru-paru kita sudah tahu ya semuanya ya. Oke. Fungsinya adalah sebagai tempat menampung udara sehingga oksigen dialirkan ke tubuh itu adalah paru-paru. Nah, yang paling sering keluar adalah alveolus Bapak Ibu. Ini sering keluar. Tandain Pak, itu alveolusnya Pak, tandain. Itu apa? Alveolus itu ini loh. Ini ya oksigen. Ya. Dan karbon dioksida. Tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, di sini nih. Tempat pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Nah, di alveolus itu terjadi difusi Bapak Ibu. Terjadi difusi. Ini. Difusi oksigen pada saluran pernafasan terjadi di alveolus. Alveolus adalah salah satu bagian dari paru-paru yang banyak mengandung kapiler darah, sehingga berguna sebagai tempat terjadinya difusi oksigen dan karbon pada saluran pernafasan melalui kapiler darah. Sini diingat-ingat ini, nanti keluar ini nanti ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal. Nah, kalau tadi bisa menjawab, bisa paham tadi, maka nanti akan bisa menjawab ya soal berikut ini. Baik. Mohon izin Pak Elmi, Iya. Untuk alveolus itu tadi Pak Elmi, untuk yang tadi penjabar dari Pak Elmi. Ya, alveolus kenapa Pak? Itu bahasanya ke apa? Halo, Pak Kanapi. Alveolus tadi kan Pak Ilmi apa menyebutnya kantong Pak ya? kantong udah. Yang di paru-paru itu loh, yang mengikat udara. Kantong udara. Itu kok kelihatannya kalau di buku itu gelembung-gelembung kecil atau gelembung-gelembung halus, Pak. Iya, gelembung-gelembung kecil atau kantong tipis itu disebut dengan alveolus ya, Pak. Betul. Nah, tadi itu Iya, Mas mau ntar dulu sebentar. Tadi ini. itu Pak Ilmi menyebutnya kantong. Iya, kantong tipis, Pak. Oh iya. Kantong tipis yang berbentuk kayak gelembung-gelembung gitu kan, J. Nah, betul, nggih. Nah, ini saya itukan lagi ya. Ini. Lah, ini kan kayak gelembung-gelembung ini kan ya. Iya. Yeah. Kantong-kantong kecil ya, yang tipis, kantong tipis.
atau berbentuk gelembung begitu ya. Ya. Seingat saya, kalau saya istilahnya itu kalau tidak salah di buku itu dengan bahasa istilah apa? Gelembung paru-paru. Tidak menyebut kantong, Pak. Jadi kalau kantong itu kan konotasinya itu besar, Pak. Tapi kalau gelembung kan kecil gitu loh, Pak. Makasih Pak Kanapi. Ini saya ambil dari miliknya penerbit Intan Pariwara, Pak. Oh, kalau saya biasanya pakai Pak, Erlangga. Kalau enggak Erlangga, Yudhistira, Pak. Kantong tipis. Iya. Ada juga yang istilahnya gelembung. Jadi gelembung kecil yang halus yang mengikat itu. Betul. Jadi boleh menggunakan kantong tipis atau gelembung ya. Boleh. Oke, makasih Pak. Sami-sami Pak. Terima kasih Pak Kanapi. Kita lanjut ya berikutnya ya. Yang tadi ya langsung saja ya Bapak Ibu. Nah, tanpa dibaca penuh, kira-kira jawabannya apa? Jawabannya Pak. Jawabannya. Ya, Gambar otot antar tulang rusuk. Kontraksi. Inspirasi itu apa sih Bapak Ibu? Inspirasi. Kontraksi ya? Kontraksi. Ya, kontraksi. Udara masuk. Kontraksi. Terus inspirasi itu udaranya masuk ya? Ya. Pak. Iya, betul. Yang Udara lainnya masuk, ini Pak. ada kontraksi tapi udaranya keluar. Salah. Ya. Harusnya masuk, Yang Pak. Yang E ini gimana? Yang E ini? Ya, salah. Seharusnya Kasih udara turun. Yang E ini yang B ya. Yang B itu ekspirasi berarti dia. Yang itu bukan karena gambarnya kan ekspirasi, Pak. Iya, betul. Jadi jawabannya benar ya. Gambar B ekspirasi. Berelaksasi. Maka yang mana cara bacanya, Pak? Ya, inspirasi masuk, masuk. Kemudian inspirasi itu kontraksi. Berarti pernapasan apa kira-kira Bapak Ibu? Pernapasan perut apa dada? Dada. Betul sekali. Tulang rusuk dada. Pernapasan dada ya, berhubungan dengan otot antar tulang rusuk. Lanjut berikutnya, yang nomor 2, silakan. Inspirasi pernapasan perut. Pernapasan perut. Otot diafragma. Otot diafragma mendatar kontraksi. B, Pak. B mendatar. B. Pernapasan perut hubungan dengan apa Bapak Ibu? Yang pertama, Di otot diafragma. Berkontraksi. Rongga dada membesar, udara diafragma berkontraksi, udara keluar masuk. Betul sekali loh. Kok gampang sekali ya jawabnya ya. Nah, kalau yang ini apa ini? Ayo, yang ini. Pertukaran oksigen dengan alveolus yang terjadi pada alveolus. Reaksi kimia dengan peristiwa tersebut. Setelah dan ekspresi B. D ya. Pengikatan hemoglobin ini. Pak. Habis U2. Ini kan Pak. Kayaknya yang C, Pak. proses pertukaran. Berarti kan udah darah yang kekurangan yang mengandung karbon dioksida itu dikeluarkan terus mengikat oksigen yang dipilah oleh alveolus terus diikat. Nah, kalau ini Bapak Ibu ya tidak ada kata kuncinya kalau ini ya.
Jadi harus dihafal Bapak Ibu ya. Reaksi kimia dari peristiwa tersebut kalau pertukaran O2, CO2 terjadi pada alveolus secara inspirasi dan inspirasi terbentuk hemoglobin itu yang Bapak Ibu ya. Ini harus dihafal ini ya. Ini nanti akan terbentuk hemoglobin ya. Hemoglobin. Mohon izin Pak Ilmi. Ini yang dimaksud itu proses utuh dari awal sampai akhir atau proses inspirasinya saja atau ekspirasi saja? Oh, hemoglobin. Kalau secara sederhana, kalau kita istilahnya menjelaskan ke anak itu kan darah yang sudah kandungan oksigennya kurang, itu kan kembali setelah kembali ke jantung nanti ditukar dengan oksigen yang masuk ke pada saat proses pernafasan kan ada karbonnya. Nah itu untuk dibelah alveolus terus diikat oleh darah oleh hemoglobin. Jadi ada istilah pertukarannya, Pak. Itu kurang lebih secara sederhana bahasa kami menjelaskan karena tapi secara kimia apakah seperti itu atau bagaimana, Pak? Ini yang ditanyakan adalah hemoglobin, Pak. Hemoglobin. Oh, proses pengikatan oksigennya. Ya, betul. Kalau yang Hb CO2 kemudian Hb plus CO2 itu namanya hemoglobin. Penguraian karbamino hemoglobin. Ya. Kalau Hb CO2, Hb plus CO itu penguraian karboksil, Pak. Oh gitu. Kasih hemoglobin. Ini saya kan terpanjangnya gini, Pak. Setelah inspirasi dan ekspirasi. Saya terpanjangnya kan dua proses itu, Pak. Jadi kata kuncinya hemoglobin. Berarti pakai yang hemoglobinnya. Ya, pengikatannya. Jadi begini ya Pak, di setiap soal itu ada kata-kata pengecoh. Ada kata-kata pengecoh. Iya, makanya saya terkecoh Bu untuk setelah inspirasi dan ekspirasi. Itunya kan, berarti ini kan proses lengkap dari proses pengikatan, terus pertukaran sampai dikeluarkan lagi. Ya. Oke, makasih Pak. Sami-sami Pak. Oke, yang nomor 4. Kita ini pemasukan berarti apa ini? Inspirasi. Pemasukan udara berarti Inspirasi. Ya. Kalau inspirasi berarti apa kira-kira Bapak Ibu? Kontraksi. Kontraksi ya. Pernapasannya di sini tidak disebutkan loh ya. Tidak disebutkan dada maupun perut loh ya. Ini yang ditanyakan adalah pemasukan udara loh ya. Berarti dua-duanya, Pak. Berarti dua-duanya. Ayo, dua-duanya gimana? Dua-duanya antara berarti A, Pak. Pernapasan dada dan pernapasan perut. Kontraksi itu, Pak. Kontraksi. Dia, Pak. Jadi dua-duanya. Ya. Berarti A. Pak. D. Untuk diafragma berkontraksi. Iya, Pak. Loh, kok ada yang relaksasi? Pemasukan kok. Kalau A, Pak. Oh iya. Otot antar tulang rusuk dalam. Dan otot diafragma berkontraksi. Ya. Kalau C itu gimana, Pak? Ini sempat sering ini Bapak Ibu antara C dengan A ini ya. Itu dia yang saya bingung, Pak. Iya. Ada tulang rusuk dalam dan tulang rusuk luar, Pak. Yang caranya yang C tulang rusuk luar dalam. Nah,
ini juga saya terus terang saja Bapak Ibu ya. Sempat terjadi kebingungan ini. Antara rusuk dalam Dan atau rusuk luar. Gimana Pak Kanapi kira-kira? Menurut Bapak? Rusuk dalam berarti Pak. Ya, yang berkontraksi itu rusuk Pak. Rusuk dalam. Rusuk dalamnya ya. Iya. Baik. Maaf Pak, mau tanya. Rusuk dalam dengan rusuk luar perbedaannya yang mana ya Pak? Saya tidak tahu. Kalau berkontraksi maksudnya gimana rusuk luar dengan rusuk dalam gitu? Kalau kayaknya tadi itu nggak diterangkan apa tentang tulang rusuk luar dan dalamnya. Ya, jadi kita masih tidak ada Pak. Oh tadi belum ada sharing dari Pak Ilmi. Yang kami ketahui secara umum itu ada rusuk sejati, terus rusuk melayang, Pak ya. Sama kemarin itu tulang taju yang bagian yang di dada itu. Tulang belikat. Tulang belikatnya itu di belakang Bu. Nah ini Bapak Ibu ya, sengaja malam ini memang saya menginginkan Bapak Ibu untuk menyelesaikan ini. Ini PR untuk Bapak Ibu mencari rusuk dalam dan luar itu apa? Ya, rusuk dalam dan luar itu apa ya? Nah, kalau nanti sudah dicari, buka di Google belum ketemu Pak. Saya sendiri sampai hari ini belum bisa memastikan yang mana. Ini kan saya jujur saja ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak harus saya semua yang itu ya. Coba Bapak Ibu nanti cari ya. Kalau menurut Pak Kanapi tadi paling tepat adalah yang A. Tapi bisa jadi yang C ya. Bisa jadi yang C. Nah, tapi kalau kata kuncinya pemasukan mesti kontraksi begitu ya. Mesti kontraksi. Tapi ini kalau masuk dalam mungkin. Yang membuat ricuh di sini adalah dalam apa luar gitu ya. Ya Pak. Tulang rusuk dan luar itu nama lain dari tulang rusuk sejati Pak. Oh begitu. Ya, tulang rusuk dalam itu nama lain atau istilah lain dari tulang rusuk palsu. Tulang rusuk yang melayang itu loh Pak. Oh itu ya. Ini browsingan, hasil dari browsingan. Iya, enggak apa-apa Pak. Kita kan saling sharing ya. Jadi kalau memang kita terjadi kebuntuan, memang harus kita cari argumen yang terkuat sehingga ketika nanti ketemu apa ya istilahnya soal semacam ini itu kita tidak tertipu. Kan eman ya. Sudah tahu ini sudah tahu pemasukan udara itu kontraksi, tapi tertipu dalam apa luar ya? Luar ya gini. Nah, untuk malam ini kita putuskan untuk yang A ya. Kita putuskan yang A, tapi bisa jadi Bapak Ibu punya pemikiran atau punya argumen yang kuat, silakan ya. Bila nanti ada referensi yang update mungkin bisa betul sekali. Ya. Bila nanti ada referensi yang lebih kuat dari apa yang dipaparkan oleh Pak Kanapi bisa di-sharing di grup ya Bapak Ibu ya. Kita saling belajar ya. Karena saya sendiri juga bukan jurusan kedokteran ya. Bukan ahli paru-paru ya. Jadi bukan ahli pernapasan ya. Nah. Baik, lanjut ke nomor 5 Bapak Ibu. Silakan. Gampang ini. Luar masuknya udah. Respirasi. Ini yang paling berikut. Ayo, di alveolus tadi terjadi apa? Proses difusi gas. Oke, terjadi proses difusi gas. Jadi langsung saja, karena kita sudah tahu, sudah bahas materinya tadi ya. Oke, nah ini juga alveolus lagi keluar. Nah, alveolus. Yang mana kira-kira? Nomor berapa? Nomor berapa kira-kira? Nomor 1? 2. Nomor 2 ya.
Kemudian terus terjadi proses difusi. Betul ya. Nah, terjadi proses difusi. Ya. Dua ini kan alveolus ya Bapak Ibu ya. Nah, di alveolus terjadi difusi. Oke, baik. Selanjutnya. Nah, ini gampang ini. Gampang, ayo. Sudah tadi saya jelaskan tadi. Hidung. laring. Oh, jangan langsung laring ya. Ada Laring dulu. Laring tadi apa? Laring, paru-paru, trakea dan paru-paru. Betul sekali ini ya. Jadi faringnya jangan dilewati ya Bapak Ibu. Hidung, faring, laring, trakea dan paru. Baru. Lanjut berikutnya yang nomor 8. Alveolus. Paran itu di alveolus. Nah, ya inspirasi. Berikutnya merupakan aktivitas yang menyebabkan terjadinya inspirasi. Berkontraksinya otot-otot eksternal antar tulang rusuk dan berkontraksinya diafragma. Inspirasiku. Inspirasi. Untuk yang D itu ada otot eksternal. Berkontraksi. Berarti yang D yang Itu berkontraksi. Kontraksi. Ini kan ada relaksasi. Jelas salah ya? Salah. Ada relaksasi. Iya. Hanya D yang kontraksi. Hanya kontraksi yang mana? D. Nah, Pak, berarti yang di atas itu di sini kan eksternal, berarti di atas itu juga tulang luar dong, Pak, di luar. Iya, jadi. Nah itu makanya itu saya tadi kan. Nah ini yang penting kan jawabannya D ya. Makanya cari referensi Bapak Ibu ya. Tulang itu dalam. mohon izin Pak Ilmi, itu tadi hasil browsingnya sudah tak share di grup. Mohon koreksinya bersama. Nggih, monggo. Nanti mohon dikoreksi ya Bapak Ibu ya. Ya, mohon koreksi bersama untuk Pak Ilmi dan admin dan Bapak Ibu semuanya. Nggih. Jadi yang penting kita tahu inspirasi berarti kontraksi. Nah, jadi yang terjadi kebingungan ini kan dalam apa luar? Dan dalam. Ya. Baik, lanjut berikutnya. Pernapasan perut Bapak Ibu melibatkan apa pernapasan perut? Diafragma. Diafragma. Inspirasi berarti kontraksi. Ini ya. Yang lainnya kan tidak ada ini ya. Baik ya. Betul. Nah, sekarang yang ini ayo. Organ penyusun saluran pernapasan. Saluran pernapasan yang mana? Penyusun saluran Ya, kolon itu pencernaan ya betul. 135. Katalis itu yang bagian mana ya Pak ya? Nomor 1 itu ya. Hepar itu hati ya. Iya, hepar itu hati. Kolon itu hati ya satu ya. Kolon itu berarti E. 56. Nah, berarti yang mana Bapak Ibu? 1, yang E. 5, 6. Cafum itu apa Pak? Vakum natalis itu Pak. Coba Bapak Ibu, vakum natalis apa Bapak Ibu? Hidung Pasti Pak. untuk hepar ini tidak ya. Hepar dan kolon itu kecuali.
Ya, coba di browsing vakum natalis itu apa Bapak Ibu? Hidung. Nah, hidung ya. Jadi hidung cocok ya berarti ya? Ya. Yang kecuali adalah hepar dan kolon. Berarti yang mana ini? Yang 356E. vakum natalis, tracheum, bronkus, dan bronkius. 356. Betul sekali Bapak Ibu. Nah, dari sini kita banyak belajar Bapak Ibu. Kadangkala itu tidak menggunakan kata rongga hidung ya, tapi menggunakan kata vakum natalis. Mengecoh kita ini ya kadang ya, mengecoh kita ya. Pak Ilmi mohon izin untuk menulis keterangan dari yang vakum natalis itu apa, terus tadi hepar apa, dan kolon itu tadi apa, Pak Ilmi. Nanti saya share ini Bapak Ibu ya, nanti ditulisi sendiri ya. Ya, jadi biar ingatannya kuat, jadi nanti setelah saya share. Mohon izin Pak Ilmi, ini sekalian Pak Ilmi ketik, nanti kan kita kan mungkin setelah acara ini mungkin kan kadang ada yang lupa kalau Pak Ilmi, oh kolon itu khusus terkait dengan pencernaan, bronkus itu bagian dari broncholiusnya atau gitu. Nanti setelah itu kan terus diketik di sini Pak Ilmi. Jadi kan enggak 2 kali kerja, Pak. Iya betul Pak. Sebenarnya saya itu ada tujuan khusus Bapak Ibu ya. Bisa saya yang lengkap juga ada tujuan biar khusus belajar. Saya sebenarnya biar diulang kembali begitu maksud saya. Harapannya seperti itu Pak, tapi karena keterbatasan kalau langsung waktu, saya Pak, tulis itu nanti ingatannya kurang kuat begitu. Begitu. Iya, jadi ada tujuan khusus Pak Nabi ya. Ketika mencari sendiri itu ingatan kita itu lama. Iya, karena ada usaha. Karena ada usaha untuk menemukan itu begitu ya. Oke. Jadi ini namanya pembelajaran berpikir tingkat tinggi Bapak Nabi ya. C6. Oke, sekarang alur ekspirasi pernapasan perut menyebabkan apa? Relaksasi. Diafragma melengkung. Relaksasi ini otot perut kok, enggak Bu. Diafragma melengkung. Relaksasi otot perut. Diafragma melengkung. Diafragma melengkung, Pak. Perut menyebut relaksasi. Otot perut relaksasi. Ya dah. Coba berarti tadi pas waktu saya menerangkan tadi tidak mengamati berarti tadi ya Bapak Ibu. Coba kita lihat ya. Kita lihat. Otot diafragmanya relaksasi. Nah, pernapasan apa tadi yang ditanyakan Bapak Ibu? Perut. Ekspirasi, diafragmanya relaksasi, rongga dada mengecil, tekanan rongga dada membesar. Ya. Tekanan dalam rongga dada membesar dan udara keluar membawa CO2. Wah, berarti jawabannya apa kira-kira? Jawabannya apa Bapak Ibu kira-kira? Rongga dada membesar. Coba dia. Nah, betul sekali jawabannya yang tadi ya. Betul sekali jawabannya yang tadi. Mana tadi ya? Loh, kok yang ini? Yang ini sudah ada tulisannya. Rongga dada membesar. Rongga dada membesar. Tuh, yang ini. Ya. Nah, ini. Rongga dada membesar. Rongga dada membesar ya. TB. Ya. Sesuai dengan keterangan tadi ya, Bapak ya. Itu tadi diambil dari mana? Sumbernya dari buku panduan PPG kita, Bapak, ya. Modul ya, Pak.
Iya, dari modul ya, dari modul. Baik, seperti itu Bapak Ibu malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saja, Pak. Wah, ini tadi bahasanya banyak sekali kita ya. Sampai 15, Pak. Keren sampai 12, Iya, Pak. 12 berarti dapat 24, tapi efektif ya Bapak Ibu ya. Iya. Kira sampai 15, Pak. Iya, sama. Kira sampai 15 juga. Sekarang 12, sekarang 12 jadi 24. Ya, jadi sangat efektif ya Bapak Ibu. Nah, begitu Bapak Ibu cara belajar yang paling cepat itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa diingat-ingat sehingga ketika Bapak Ibu menghadapi retaker, saya doakan mudah-mudahan lulus semua, jangan terkecoh lagi. Amin ya Rabbi. Amin. Jangan terkecoh lagi Bapak Ibu. Amin, amin, Sekali Pak. saja terperosok, jangan terperosok dua kali ya. Amin. Oke, silakan ke Bu Susi. Terima kasih Bu Susi. Iya. Terima kasih Pak Yonggi atas pembahasannya untuk malam ini. Semoga yang kita pelajari malam ini dapat dipahami ya. Kita dapat memahaminya dan juga tentunya dapat mengingatnya. Dengan pemahaman ini kan ketika kita mendapatkan soal yang berbeda, kita akan dapat menjawabnya dengan mudah walaupun berbeda gitu. Dengan pemahaman kita akan mudah menjawab soal. Terima kasih untuk teman-teman semua. Mohon izin Bu untuk soal yang sudah dibahas tolong di-share PDF-nya Bu. Oh iya, tentu Pak Hanafi. Kan ya kan sudah sudah dibahas kan sudah melalui proses sharing dan koreksi bersama. Iya, tentu. Nanti kita share di grup. Terima kasih semuanya yang telah hadir di bimbel malam ini. Sama-sama, terima kasih juga Pak Hafi dan Bu Susi. Ini ada recordnya nggak di YouTube? Ada recordnya, ya. Ada yang kemarin ada nggak Bu Susi? Recordnya? Kemarin sama Bu Dewi. Pedagogik. Yang Bu Dewi, pedagogik. Ada Soal nomor 12 Bu yang kemarin. Ya, recordnya nanti saya masukkan ke YouTube terlebih dahulu. Saya unggah ke YouTube terlebih dahulu, nanti di-share di grup. Ya, di grup atau di LMS nih Bu Susi? Oh ya, di LMS. LMS ya. Biar nggak tertindih maksudnya. Iya. Nanti kalau sudah ini kan bisa langsung ini ya notifikasinya itu di YouTube-nya itu notifikasi sendiri ya Bu ya. Iya betul ada. Karena kan kita udah subscribe Bu. Iya. Iya. Kita buatkan sendiri untuk bimbel ini khusus untuk bimbel ini. Terima kasih untuk malam ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya, agar kita dapat belajar dengan baik dan mengikuti ujian retaker. Amin. Lulus semua. Amin. Malam ini saya tutup. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Ilmi. Terima kasih Pak Ilmi.